Masih banyak orang yang nggak ngerti cara kerja sunscreen. Kapan harus dipakai, kapan harus di-reapply, jenis-jenisnya. Kalau makeupan, kapan harus pakai sunscreennya, boleh atau enggak, dan sebagainya. So, di video kali ini aku bakal jelasin ke kalian all about sunscreen. Tapi sebelum itu, pastikan kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian selalu mendapatkan video terupdate dariku. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Halo guys, so welcome back with me Desi. Hari ini aku bakal membahas all about sunscreen. Jadi pertama-tama aku bakal membahas tentang UVA dan UVB. Pasti di sini ada yang pernah dengar dan ada yang belum pernah dengar. Jadi aku bakal kasih tahu kalian apa sih itu UVA dan UVB. Nah, UVA dan UVB itu sendiri adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh sinar matahari. Bedanya apa? Nah, UVB itu adalah suatu gelombang yang dapat mengenai lapisan kulit, yaitu hingga ke bagian dermis. Lapisan kulit itu sendiri secara besar dapat dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan epidermis, yang kedua lapisan dermis, dan yang ketiga itu hipodermis. Nah, UVB itu dapat membakar kulit hingga ke bagian dermis. Apabila kulit terbakar, maka bagian kulit kita itu bisa meradang sehingga timbullah kemerahan, redness, bengkak. Nah, biasa yang dikenal sebagai dengan sunburn. Hal-hal seperti inilah yang bisa membuat terjadinya freckle, kemudian ada spot-spot hiperpigmentasi yang berwarna kecoklatan. Nah, sedangkan UVA itu adalah suatu gelombang juga, tapi dia dapat berpenetrasi lebih dalam dibandingkan UVB. Makanya UVA ini bahkan bisa merusak sel-sel DNA yang ada pada kulit. Hal-hal semacam ini dapat membuat terjadinya wrinkle, kemudian juga muka tuh jadi nggak kenceng gitu, jadi kendor gitu. Sudah paham mengenai UVA dan UVB, nah sekarang kita beralih ke jenis-jenis sunscreen. Nah, secara besar sunscreen itu ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah chemical sunscreen dan yang kedua adalah physical sunscreen. Bedanya apa sih? Yang pertama, chemical sunscreen. Jelas dari namanya, itu adalah sunscreen yang mengandung bahan-bahan kimia seperti oktisalat, homosalat, dan sebagainya. Nah, chemical sunscreen ini kerjanya itu, jadi lapisan kulit itu kan akan menyerap sinar UV. Nah, si chemical sunscreen ini akan mengubah hal tersebut itu menjadi heat atau energi panas, sehingga kulit kita tuh terlindungi dari sinar UV. Jadi apa sih bagusnya si chemical sunscreen ini? Padahal dia kan mengandung bahan kimia kan. Nah, jadi keuntungan chemical sunscreen ini sendiri ada 4. Yang pertama yaitu dia tuh lebih gampang untuk di blend. Yang kedua, konsistensinya ringan. Kemudian yang ketiga, dia gampang untuk di-reapply. Dan yang keempat, dia jauh lebih bagus untuk dipakai di under makeup. Tapi, ada tapinya guys. Nah, chemical sunscreen ini nggak bagus untuk orang-orang dengan kulit yang sensitif. Karena itu dapat menyebabkan lebih gampang terjadinya peradangan, merah. Yang kedua ini sekarang tentang physical sunscreen. Physical sunscreen sendiri adalah sunscreen yang terbuat dari bahan-bahan alami. Seperti salah satu kecintaan aku yaitu zinc dan titanium oxide. Jadi, kedua aktif minerals ini dapat merefleksikan sinar UV itu secara direct, sehingga kulit kita itu aman dari sinar matahari. Untuk keunggulan physical sunscreen sendiri, jadi dia itu yang pertama, bagus banget untuk orang yang kulit sensitif. Udah jelas kan, dia tuh aman karena terbuat dari bahan-bahan alami dan juga resiko untuk terjadinya peradangan tuh kecil. Kemudian yang kedua, dia tuh bekerja segera setelah diaplikasikan. Jadi as soon as possible itu dia langsung kerja gitu. Jadi efektif buat kalian yang sering jemur-jemuran ke pantai. Kemudian yang ketiga, dia itu bagus untuk orang-orang yang mempunyai warna kulit tuh cerah gitu karena teksturnya. Jadi di sini aku mau kasih tips. Kalian bisa hitung berapa lama sih SPF itu bisa stay dengan kalian dalam keadaan kalian itu terekspos dengan matahari. Jadi caranya begini, waktu yang dibutuhkan kulit kamu untuk terbakar tanpa sunscreen dikali dengan SPF number yang kalian pakai
itu equal dengan atau sama dengan waktu maksimal kalian boleh terekspos dengan matahari. Jadi gimana cara tahu kulit kalian bisa terbakar berapa lama tanpa sunscreen? Itu tuh sesuai dengan kriteria yang aku bakal share. Itu sumbernya dari Fitzpatrick. Jadi jenis kulit itu berbeda-beda berdasarkan warnanya, dan kapan dan berapa lama waktu untuk menjadi terbakar itu juga berbeda-beda. Itu dia udah ada klasifikasinya sendiri. Ini dia klasifikasi berdasarkan Fitzpatrick yang udah aku sebutkan tadi, jadi bisa dilihat di sini. Sekarang aku akan kasih contoh. Nih, misalnya jenis kulit aku itu warnanya yang white fair. Nah, jadi itu kan membutuhkan 10 menit to burn without sunscreen. Terus aku pakainya SPF numbernya yang contohnya yang 30. Jadi tinggal kaliin aja 10 dikali 30, hasilnya kan 300 menit, which is aku boleh terpapar terekspos matahari itu kurang lebih selama 5 jam. Kurang lebih seperti itu. Aku mau nanya deh, kalian tahu nggak sih pakai sunscreen, dan selama ini tuh pakai sunscreen tuh seberapa banyak? Jadi guys, aku juga baru tahu nggak lama ini, kurang lebih 1 tahun yang lalu lah. Setelah aku banyak belajar, ternyata sunscreen itu harus dipakai sebanyak 1/4 sendok teh. Dimana kalau kalian susah ngukurnya, caranya begini. Kalian bisa menggunakan 2 jari ini dan kalian tuangin sunscreennya dari pangkal jari sampai ke ujung jari sebanyak 2 jari ini. Nah, ini tuh dikatakan sama dengan 1/4 sendok teh. Jadi kalian bisa pakai sunscreen sebanyak itu agar efektif untuk mencegah kulit kalian terpapar dari sinar UV. Di masa pandemi ini, orang-orang kan banyak di rumah. Nah, banyak tuh yang nggak pakai sunscreen sama sekali. Nah, itu tuh nggak bagus guys. Jadi sinar UV tuh tetap bisa masuk, mau melalui jendela, pintu, ventilasi. Walaupun sedikit, itu tetap bisa membuat berefek pada kulit kita. So, dimanapun dan kapanpun itu kalian harus tetap memakai sunscreen karena itu penting banget guys. Nah, masih banyak orang yang menganggap kandungan SPF di makeup, contohnya kayak foundation, powder, itu tuh cukup. Let me tell you guys, it is not. Kenapa? Karena seperti yang kita udah pelajarin tadi, bahwa sunscreen itu harus dipakai minimal ya guys. Minimal itu 1/4 sendok teh. Nah, bayangin kalau kalian pakai foundation sebanyak itu. Bukannya memprotek kalian dari sinar UV, yang ada malah menyumbat pori-pori kalian. Kapan kita bisa reapply sunscreen? Nah, jawabannya itu biasanya kita bisa reapply sunscreen itu setiap 2 jam. Efektifnya sih seperti itu ya, tapi kalau untuk implementasikan di realnya itu kan bakal susah banget, apalagi kalau kita banyak aktivitas. Nah, pertanyaannya juga, kalau misalnya kita nggak di rumah gimana? Kalau kita pakai make up gimana? Emang susah kalau kita pakai make up untuk meng-reapply sunscreen. Tapi kalau misalnya kalian di luar rumah dan nggak pakai make up, kalian bisa reapply sunscreen dengan sunscreen yang bentuknya spray. Itu jauh lebih gampang, terus juga jauh lebih efektif untuk dilakukan reapply. Di saat kamu mau make upan, nah tipsnya kayak gini. Jadi kalian pakai dulu skincare seperti biasa, kemudian kalian bisa pakai sunscreennya di last step atau di step terakhir, kemudian tunggu 10-15 menit sampai kering, baru kalian bisa meng-apply makeup kalian. Aku rasa sekian info yang bisa aku share hari ini mengenai sunscreen. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Thank you banget udah nonton. See you on my next video. Bye!